Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita belajar dasar listrik dan elektronika, yaitu pertemuan kedua ya. Nah, kita lanjut aja materi kita, yaitu pengertian listrik. Pengertian listrik itu banyak artinya. Nah, salah satunya yaitu sebuah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran aliran muatan listrik. Nah, listrik dapat menimbulkan efek seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Nah, lanjut kita ke teori atom. Atom itu apa? Nah, atom itu dalam bahasa Yunani yaitu atomos, artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom berarti juga partikel dari suatu materi yang paling kecil. Nah, ingat atom itu ialah yang paling kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ingat ya. Lanjut kita ke teori atom menurut John Dalton. Nah, ini dia menurut John Dalton, yaitu materi yang terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, ini dibaca ya. Lanjut kita ke gambarnya. Nah, gambar atom John Dalton seperti apa? Nah, ini dia. Yaitu terdiri dari atom unsur X dan atom unsur Y pada gambar A. Nah, di gambar B-nya yaitu udah ada penggabungan antara unsur atom X dan unsur atom Y. Nampak ya? Unsur Y dilengketi dengan unsur X. Lanjut kita teori atom menurut Joseph John Thomson. Nah, kalau dia mengemukakan atom berupa bola yang bermuatan positif dengan adanya elektron yang bermuatan negatif yang di sekelilingnya. Nah, atau bisa diumpamakan seperti roti kismis atau semangka. Nah, bayangkan semangka, daging buah yang berwarna merah yaitu melambangkan muatan positif, sedangkan bijinya yang tersebar itu yaitu muatan negatif. Nah, ini dia gambarnya. Seperti semangka, yaitu yang warna orange itu ialah bermuatan positif, sedangkan bijinya muatan negatif. Masuk teori atom menurut Rutherford, yaitu bola kecil padat yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Nah, bagaimana gambar menurut atom Rutherford? Nah, ini dia. Inti atom di tengah-tengah dan elektron mengelilinginya. Oke. Nampak ya? Teori atom Niels Bohr yaitu mengemukakan elektron adalah atom yang bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, ini juga. Bagaimana gambarnya? Nah, ini dia menurut Niels. Di tengahnya yaitu ada inti, yaitu terdiri neutron dan proton. Neutron itu ialah atom bermuatan netral, proton positif, dan elektron bermuatan negatif.
Ingat ya, elektron negatif, proton positif, neutron netral. Nah, dia ada namanya lintasan orbit elektron atau muatan negatifnya. Oke. Lanjut kita ke arus listrik. Nah, arus listrik ada dua jenisnya, yaitu arus listrik AC atau di alternating current atau disebut juga arus listrik bolak-balik, dan arus listrik DC, direct current, arus listrik searah. Nah, kalau AC yang memiliki besaran dan arahnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus AC membentuk sebuah gelombang, yaitu gelombang sinus. Nah, arus AC di Indonesia berada di naungan PLN. Nah, yang kita pakai di rumah yaitu dengan menggunakan 50 Hz dan tegangan standar listrik AC satu fase yaitu 220. Ingat ya, 220 volt. Arus listrik DC atau arus listrik searah. Nah, biasanya arus listrik DC ini digunakan oleh perangkat elektronika seperti motor listrik DC dan beban elektronika seperti lampu LED, komputer, laptop, TV, dan sering disimpan seperti baterai untuk menghidupkan jam dinding dan mainan anak-anak. Ingat ya, perbedaan AC dan DC. Nah, muatan listrik ada dua, yaitu muatan positif dan negatif. Lihat gambarnya. Rumusan muatan listrik yaitu muatan dasar yang memiliki suatu barang yang muatannya menghadapi style pada barang lain, disimbolkan Q. Nah, secara sistematisnya ini dia rumusnya, di mana F gaya, Q muatan, R jarak, K konstanta. Nah, lanjut kita ke tugas. Tugasnya itu jelaskan dan tuliskan pengertian atom dari beberapa ahli di bukumu. Oke, lalu foto kirim ke ibu melalui WA ibu pribadi. Dan setelah kamu foto, kamu kumpul di sekolah hari Sabtu. Tugas ini ditulis di double folio. Ingat, jadi tugasnya sudah kamu tulis dan jelaskan pengertian atom di kertas double folio, kamu foto, kamu kirim ke WA pribadi ibu, dan besoknya hari Sabtu kamu ke sekolah, kamu kumpulkan tugas itu. Paham ya? Dah, sampai sini materinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.